Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur memasuki bulan Dzulhijjah, di mana satu bulan di antaranya di awal bulan Dzulhijjah ini, 10 hari awal adalah hari yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang merupakan, kita katakan, hadiah buat kita, di mana kita tidak ada peluang untuk berjihad, medannya tidak ada, ya. Kalaupun ada juga belum tentu mampu karena tidak terbiasa, tetapi diberi kesempatan beramal yang pahalanya melebihi, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamin, yakni ayyamal ashr." Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibanding satu amal yang dilakukan pada hari-hari 10. Pada hari ini, kata beliau, yakni ayyamul ashr, hari-hari 10, maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wa ma jihadin fi sabilillah? Bagaimana wala jihadu fi sabilillah, dengan jihad di jalan Allah? Kata beliau, wala jihadu fi sabilillah. Demikian pula dengan jihad di jalan Allah. Maksudnya jihad pun tidak lebih dicintai kalau dilakukannya bukan di hari 10 ini. Atau amalan lain selain jihad tetap lebih dicintai oleh Allah kalau dilakukan di 10 hari ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali orang itu dia berjihad membawa seluruh hartanya dan tidak pulang satupun, termasuk nyawanya pun melayang. Maka semoga kita dimudahkan untuk melakukan seluruh amalan baik di awal-awal bulan Dzulhijjah, termasuk pada kesempatan pagi hari ini menimba ilmu di masjid yang kita cintai ini. Baik, kita sedikit review. Yang lalu kita pada pembahasan makhraj asy-syafatan atau dua bibir. Apa saja yang keluar darinya? Wa min batnis'a, dari dua bibir keluar 4 huruf. Fa, kemudian ba, waw, kemudian mim, ya. Ba, waw, mim, fa, ya. Kalau singkatannya bawa map, bawa map, ba, waw, mim, fa. Up-nya agak salah karena mestinya maf. Itu singkat. Ini semua keluar di dua bibir kita. Jadi ketika mengucapkan huruf tadi, bibir kita pasti terlibat. Adapun huruf fa sedikit berbeda perilaku penerapannya, yaitu wa min batni syafah fal fa ma'at rafis sanayal musyrifah. Huruf fa keluar dari perut bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Ini sudah dijelaskan. Itu posisi fa, giginya di situ. Fa pasti bunyi fa, nggak mungkin bunyi pa. Kenapa bunyi pa? Karena diucapkan dengan dua bibir, persis dua bibir, pa. Adapun apabila demikian caranya, ya, ini gigi kita taruh sini,
gigi atas kena bibir bagian dalam ini, ntar bunyi dia fa, tidak mungkin meleset. Tapi apapun itu boleh saja diucapkan dengan apa namanya, tidak begini, yang penting bunyi dia fa, seperti F dalam bahasa Indonesia. Baik, ini sudah terlewat, kita langsung ke pelajaran hari ini, yakni makhraj mim. Ya. Makhraj huruf mim. Al-Imam Al-Jazari rahimahullah berkata dalam Mandumah Al-Jazariyahnya, lisyafataini al-wa'u ba'u mimu. Jadi 3 huruf yang sudah terlewat, ba dan waw juga keluar di tempat yang sama, yaitu 2 bibir. Adapun huruf mim sedikit perbedaan, dia memang terucap dari 2 bibir, tetapi disadari atau tidak disadari dia suara setengahnya mengalir ke rongga hidung. Dipegang hidungnya, diucapkan ma. Ada kata orang Sunda ngirung. Itu otomatis. Ya. Dan selain huruf mim dan huruf nun tidak boleh. Maka kalau ada orang mengucapkan ba kok ba, berarti ba-nya masuk rongga hidung. Bismillah itu b, itu b. Mestinya bi, babibu, babibu, tidak ada masuk rongga hidung. Nah, yang ini justru disuruh, dan sebetulnya dia otomatis memang. Sadar tidak sadar ketika ini masuk rongga hidung. Itu namanya suara gunnah. Ya, itulah ciri khas huruf mim. Hanya yang sudah otomatis tadi, untuk bacaan Al-Quran diperintahkan dia untuk betul-betul dirasakan. Otomatis sudah ada ma. Tapi ketika baca Quran dianjurkan, dipraktekkan, dirasakan. Ya. Maliki yaumiddin, itu terasa. Apalagi dalam kondisi tertentu, nanti ada khusus bahasa setelah ini makhraj gunnah. Taib, dalam bahasa kita mim adalah m, tanpa perasaan. Tanpa perasaan. Ini mah dirarasakeun. Jadi nanti panggil mama gimana? Mama. Ma. Ada dirasakan. Kita coba mu, mi, ma, am. Lagi mu, mi, ma, am. Dan dia huruf tipis. Nanti belum sampai pembahasan sifat, hanya yang perlu dipahami, mim ini huruf tipis. Tidak boleh ma. Malikiya, ma itu kegedean. Ma. Ya. Dan nanti kalau dipakai bahasa Indonesia memang rada aneh. Ya. Kita kan biasa bebas ya. Minum. Ya. Mudah. Yang tadi mama. Kalau pakai teori ini tebal tipis nanti jadi mama, mudah, minum. Ya. Ada rasa beda sedikit. Ya, memang Arab begitu. Baik, amma, ammi, ammu. Kita mudahkan saja karena memang huruf mudah. Mim itu huruf M. Ya. Kita contohkan. Yang tadi tidak boleh mo, tapi ma. Maliki yaumi, mi. Jelaskan huruf mimnya. Maliki yaumiddin. Mangga. Buka fathahnya ma, lesa ma. Ulang 1 2 3. Maliki yaumiddin. Alif lam mim. Muslimina. Gampang saja. Berikutnya, ini bagian terakhir pada season makharijul huruf. Makhraj kelima yaitu al-khayshum. Makhraj huruf secara garis besar dibagi 5. 1 al-jauf,
kedua al-halaq, ketiga al-lisan, keempat asy-syafatan, kelima al-khayshum. Tempat makhraj gunnah. Ya. Al-Imam Al-Jazari rahimahullah berkata wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Dan gunnah, nanti apa gunnah kita jelaskan, tempat keluarnya pada al-khayshum, yaitu rongga hidung. Rongga hidung yang tadi. Yang ini. Ya, rongga hidung. Di sini, ya. Baik. Ini dia ada. Ini rongga hidung. Jadi nanti suaranya bakal kerasa di sini. Buktinya nanti kalau dipencet itu mati. Ya. Ucapkan amma kemudian sambil dipencet hidungnya. Mati. Ya. Sebelum bunyi ma, mati dia. Ya. Nah tempatnya di situ. Ya. Taib. Apa itu gunnah? Al-gunnatu huwa sautun ladzizun murakkabun fi jismin nun wal mim. Suara yang lezat, ladzizun lezat. Murakkabun teratur. Jadi enggak boleh encelok-encelokan, enggak boleh sebagian-sebagian. Pada semua bentuk nun dan mim. Dalam semua kondisi nun dan mim itu ada yang namanya gunnah. Dan inilah yang dijadikan cara pertama untuk mengindahkan, memperindah bacaan Al-Quran. Bukan dengan lagam-lagam lagu-lagu. Ya, tapi dengan gunnah. Dan inilah kekurangan kita di Indonesia. Pembelajaran Al-Quran dari awal tidak dikenalkan atau tidak diperintahkan mempraktekkan gunnah dengan teratur. Sehingga ketika sekarang lagi belajar dikenalkan gunnah, ngurusin gunnah saja yang sederhana lama, nggak selesai-selesai. Padahal cuma ngurusin an dengan saja. Ya. Disuruh inna a'tainakal kautsar. Inna itu susah. Pengennya gimana? Inna a'taina gitu aja. Disuruhnya apa? Inna itu aja, tahan sebentar. Itu pun sulit. Qul a'udzu birabbin nas. Binna itu nahan itu sulit karena dari kecil rata-rata nggak kayak gitu. Dan silakan buktikan semua, ya mudah-mudahan tidak salah, orang yang sudah merekam suaranya kemudian ditayangkan di media-media sosial itu biasanya sudah ngurusin itu dulu. Kalau ada berarti dia keterlaluan. Belum ngerti gunnah sudah ngerekam-rekam dan diedarkan. Menyesatkan namanya. Tapi murotal khususnya yang dari Timur Tengah, siapapun syekhnya itu dipastikan mempraktekkan gunnah. Ya. Tapi seperti apa itu gunnah? Intinya pada pempraktekan suara mim, khususnya yang pertama bagian yang ada tasydidnya. Ya. Yang ada tasydid. Kedudukan yang terkuat pada gunnah adalah mim tasydid dan nun tasydid nantinya. Disebut gunnah akmal. Gunnah yang paling sempurna. Ya. Saya kurang banyak memberikan contoh. Ini saja dulu. Jadi tidak cukup wa mimma, tapi wa mimma, wa mimma. Kalau dipakai kadar, dia ketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Wa mimma, mimma. Itu kadarnya 3 ketukan. Secepat apapun bacanya, itu dipraktekkan. Ya. Contohnya, ini surah Al-Baqarah ya. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma. Ya. Sama. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma. Makin lambat bacaan, gunnahnya pun makin lambat. Kadar tahanannya makin lama. Ya. Baik, kita contohkan dan silakan setelah saya. Wa mimma razaqnahum. Silakan. Kayak kurang mantep gitu di sini. Monggo.
Wa mimma razaqnahum. Ini summa. Ditahan dulu, contoh dulu saya. Summa latus'alunna. Summa latus'alunna. Nah, ini kita katakan sebagai bentuk dari gunnah. Dan yang nanti sangat banyak dan mudah rumusnya. Saya bikin contohnya dulu, bikin medianya dulu untuk bisa dilihat ya. Pada nun tasydid, khususnya pada kalimat inna. Khususnya pada kalimat inna. Ya. Saya bikin coret-coret dulu. Pada kalimat inna. Ya, kalimat inna yang sering digunakan, kalimat inna yang sering digunakan yang seperti ini. Inna ini semuanya dalam Quran tertulis seperti ini. Dan di sini ada gunnah. Jadi tidak sekedar inna tapi inna. Inna. Semua kalimat inna tertulis seperti ini. Jadi di Quran tidak ada inna, yang ada inna. Nah, setelah ini kita praktekkan semuanya dulu dalam seluruh kalimat yang ada inna yang sudah kita kenal. Kita contohkan, ketika ada berita orang meninggal dunia, si fulan meninggal dunia, kita katakan, kebanyakan kita innalillahi. Innalillahi. Ya. Yang benar, inna lillahi. Karena di Quran tidak ada inna, yang ada inna. Bacakan surah Al-Kautsar, inna a'tayna, pasti salah dia. Mestinya inna. Nah, ini silakan nanti. Inna ini termasuk bagian dari gunnah. Rumusnya dalam Quran hanya ada inna dan inna yang dipanjangkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tetapi kalau ana, ini rumus ya. Kalau ana, ini ada ana, ada anna. Ya. Ada yang ini, ada yang ini. Ada ana, ada anna. Itu untuk ana ada dua, ada anna, ada ana. Ada anallah, saya adalah Allah, kata Allah, ada annallah. Ya. Tapi kalau inna enggak ada duanya. Dia cuman inna. Ya. Ana dalam Al-Quran contohnya pada surah Al-Kafirun. Wala ana'a, nggak boleh. Wala anna'a, nggak boleh. Ya. Taib. Sekitar itu untuk menambah penjelasan. Kita contohkan. Selain pada mim tasydid, nanti pada mim sukun ketemu ba, nun sukun ketemu ba, tanwin ketemu huruf-huruf idgham, nanti kita bahas dalam hukum-hukum tajwid. Nun ketemu qaf, nun ketemu seluruh huruf ikhfa, itu ada gunnah. Ya. Jadi tidak cukup rabbuhum bidzambihim. Rabbuhum bidzambihim. Coba. Rabbuhum bidzambihim. Lagi. Rabbuhum bidzambihim. Rasulum minallahi. Yuk. Rasulum minallahi mim ba'di min qablikum. Begitu. Jadi bahasan lebihnya nanti pada sifat huruf, yakni sifat gunnah. Kita ulang. Huruf mim tadi selain makhraj dia pada dua bibir, dia juga
mengalir suaranya sebagian ke rongga hidung namanya gunnah. Lebih kuat lagi gunnah terjadi jikalau mim dan nun terkena sukun atau tasydid. Ya. Pada kebanyakan kalimat dalam Al-Qur'an karena yang tidak buat gunnah itu cuma 6. Ya, izhar saja, an'amta minhum yang kayak gitu. Sisanya hampir keseluruhan nun sukun, mim sukun mempunyai gunnah. Tadi sudah kita contohkan, ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai pembahasan makharijul huruf.